Masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie. Biografi B.J. Habibie. Nama lengkap Baharudin Yusuf Habibie. Tempat tanggal lahir 25 Juni 1936, Afdeling Parepare, Kalebes, Hindia Belanda. Istri Hasri Ainun Basari, mantan ibu negara Indonesia. Ayah dan ibu Alwi Abdul Jalil Habibie. Ibu Tuti Marini Puspowardjo. Anak Ilham Akbar Habibie, Tahera Kemal Habibie. Pendidikan, karir, dan pekerjaan B.J. Habibie. Pendidikan, Habibie belajar tentang keilmuan teknik mesin di Fakultas Teknik Universitas Indonesia Bandung, yang sekarang menjadi Institut Teknologi Bandung, pada tahun 1954. Pada tahun 1955 sampai 1965, Habibie melanjutkan studi teknik penerbangan, spesialisasi konstruksi pesawat terbang di RWTH Aachen, Jerman Barat. Menerima gelar diploma insinyur pada 1960 dan gelar doktor insinyur pada 1965 dengan predikat summa cum laude. Karir dan pekerjaan. Habibie pernah bekerja di Menschheit Blaukaublochen, sebuah perusahaan penerbangan yang berpusat di Hamburg, Jerman Barat. Habibie kemudian menjabat sebagai Menteri Negara Riset dan Teknologi, Menristek, sejak tahun 1978 sampai Maret 1998. Puncak karir Habibie terjadi pada tahun 1998, di mana saat itu ia diangkat sebagai Presiden Republik Indonesia. Latar belakang B.J. Habibie. Profesor Baharudin Yusuf Habibie, 25 Juni 1936 sampai 11 September 2019, adalah Presiden Republik Indonesia yang ketiga. Sebelumnya, B.J. Habibie menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia yang ke-7, menggantikan Tri Sutrisno. B.J. Habibie menggantikan Soeharto yang mengundurkan diri dari jabatan Presiden pada tanggal 21 Mei 1998. Sebelum memasuki dunia politik, B.J. Habibie dikenal luas sebagai profesor dan ilmuwan dalam teknologi aviasi, dan satu-satunya Presiden Indonesia hingga saat ini yang berlatar belakang teknokrat. Kebijakan, pembebasan tahanan politik, kebebasan pers, referendum kemerdekaan Timor Leste, penyelenggaraan pemilu bebas dan demokratis, pelaksanaan otonomi daerah. Pada masa kepemimpinan B.J. Habibie banyak memberikan amnesti, abolisi, dan grasi kepada para tahanan politik. Kebijakan tersebut banyak mendapat apresiasi dari dunia internasional. Pada masa pemerintahannya, Presiden B.J. Habibie menerapkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Melalui undang-undang inilah kebebasan pers lahir setelah selama puluhan tahun dikekang oleh pemerintahan Orde Baru. B.J. Habibie kemudian mencabut aturan tentang SIUPP, Surat Izin Usaha Penerbitan Pers, sehingga pendirian perusahaan di bidang pers menjadi mudah. Sejak itu, media pemberitaan banyak bermunculan, mulai dari surat kabar hingga media elektronik. Keputusan B.J. Habibie menyetujui referendum yang berujung kemerdekaan Timor Leste sempat mendapat kritikan dari berbagai kalangan, terutama dari kalangan militer. Keputusan ini akhirnya menghentikan konflik berkepanjangan di wilayah Timor Leste ketika itu, yang menyebabkan banyak timbul korban jiwa. B.J. Habibie merubah sistem pemerintahan sentralisasi yang dianut Indonesia pada zaman Orde Baru menjadi sistem desentralisasi dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 22
tahun 1999 tentang pemerintah daerah. Undang-undang ini menandai berlakunya otonomi daerah. Kebijakan ini mampu meredam isu-isu disintegrasi yang telah muncul sejak zaman Orde Baru. Penyebab turunnya Presiden B.J. Habibie. Penyebab jatuhnya B.J. Habibie, salah satu kesalahan yang dinilai pihak oposisi terbesar adalah setelah menjabat sebagai Presiden, B.J. Habibie memperbolehkan diadakannya referendum Provinsi Timor Timur (sekarang Timor Leste). Ia mengajukan hal yang cukup menggemparkan publik saat itu, yaitu mengadakan jajak pendapat bagi warga Timor Timur untuk memilih merdeka atau masih tetap menjadi bagian dari Indonesia. Pada masa kepresidenannya, Timor Timur lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menjadi negara terpisah yang berdaulat pada tanggal 30 Agustus 1999. Lepasnya Timor Timur di satu sisi memang disesali oleh sebagian warga negara Indonesia, tapi di sisi lain membersihkan nama Indonesia yang sering tercemar oleh tuduhan pelanggaran HAM di Timor Timur. Kasus inilah yang mendorong pihak oposisi yang tidak puas dengan latar belakang Habibie semakin giat menjatuhkan Habibie. Upaya ini akhirnya berhasil dilakukan pada sidang umum 1999. Ia memutuskan tidak mencalonkan diri lagi setelah laporan pertanggungjawabannya ditolak oleh MPR. Pada tanggal 14 Oktober 1999, Presiden Habibie menyampaikan pidato pertanggungjawabannya di depan sidang umum MPR, namun terjadi penolakan terhadap pertanggungjawaban Presiden karena pemerintah Habibie dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rezim Orba. Kemudian pada tanggal 20 Oktober 1999, Ketua MPR Amin Rais menutup rapat paripurna sambil mengatakan, dengan demikian pertanggungjawaban Presiden B.J. Habibie ditolak. Pada hari yang sama, Presiden Habibie menyatakan bahwa dirinya mengundurkan diri dari percalonan presiden.